Nisa dan saya akan bahas tentang Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Pandjaitan alias DI Pandjaitan. Beliau ini adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Pandjaitan lahir di Kecamatan Baligetan Panulis pada tanggal 19 Juni 1925. Pendidikan formal diawali dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Ketika ia tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang, sehingga ketika masuk menjadi anggota militer, ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai latihan itu, ia ditugas sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau, hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian menjadi TNI. Di TKR ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 atau Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 atau Suplai Komandan Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda memasuki agensi militer yang kedua, ia diangkat menjadi pemimpin pembekalan perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Seiring berakhirnya agensi militer Belanda II, Indonesia pun memperoleh pengakuan kedaulatan. Pandjaitan sendiri kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium atau TNT 1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya dipindahkan lagi ke Palembang menjadi staf TNT kedua. Setelah mengikuti kursus militer Atase Mila tahun 1956, Pandjaitan ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Ketika masa tugasnya telah berakhir sebagai Atase Militer, ia pun pulang ke Indonesia. Namun, tidak lama setelah itu, yakni pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associate Command and General Staff College Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi asisten keempat menteri atau panglima angkatan darat. Jabatan inilah terakhir yang diembannya saat peristiwa gerakan 30 September terjadi. Ketika masa jabatan asisten keempat Men-or Pangat, ia membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok atau RRTI untuk PKI. Dari situ diketahui bahwa senjata-senjata tersebut dimasukkan ke dalam peti-peti bahan bangunan yang akan dipakai dalam pembangunan gedung CONEFO, Conference of the New Emerging Forces. Senjata-senjata itu diperlukan PKI yang sedang giatnya mengadakan persiapan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima. Pada tengah malam tanggal 1 Oktober 1965, sekelompok anggota gerakan 30 September memasang maksud dan melancarkan tembakan ke rumah Pandjaitan di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pandjaitan ditembak di kepala ketika ia sedang berdoa. Jasadnya dibawa menggunakan truk menuju Lubang Buaya dan baru ditemukan pada tanggal 4 Oktober 1965. Sehari kemudian, Pandjaitan mendapat promosi Anumerta sebagai Mayor Jenderal yang diberi gelar Pahlawan Revolusi. Jenderal Ahmad Yani, biografi singkat. Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Ahmad Yani lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, dan meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 pada saat berusia 43 tahun di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan Komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Beliau meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September atau 30 SPKI saat akan menculiknya dari rumah. Peran Jenderal Ahmad Yani memperjuangkan integrasi bangsa. Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto pada saat terjadi agresi militer Belanda I.
Ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu daerah Pingit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer II, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Wengkreis II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, beliau diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Riders yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan DI-TI tersebut. Dan akhirnya pasukan DI-TI tersebut berhasil dikalahkan. Pada tahun 1958 terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Ahmad Yani yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Karena pencapaiannya tersebut, pada tahun 1962 Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat. Kalimat populer yang pernah diucapkan oleh beliau adalah, lebih baik bermandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Letnan Jenderal TNI Anumerta Siswondo Parman, yang lebih dikenal dengan S. Parman, merupakan salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. S. Parman lahir pada 4 Agustus 1918 di Wonosobo, Jawa Tengah. Beliau gugur pada peristiwa G30 SPKI. Kemudian mendapat gelar Letnan Jenderal Anumerta. S. Parman merupakan anak keenam dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kromo Diharjo yang merupakan seorang pedagang. Meskipun Kromo Diharjo hanya seorang pedagang, tetapi dia selalu berusaha agar anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. S. Parman juga adik dari Sakirman yang merupakan salah satu petinggi PKI, anggota Politbiro CC PKI. Walaupun bersaudara, tapi mereka memiliki perbedaan dalam berpendapat. Karena PKI sudah merasa dekat dengan Presiden Soekarno dan sebagian rakyat juga sudah terpengaruh, S. Parman yang merupakan perwira intelijen tahu banyak tentang kegiatan rahasia PKI. Maka pada saat PKI mengusulkan agar kaum buruh dan tani dipersenjatai atau disebut dengan Angkatan Kelima, ia bersama sebagian besar perwira Angkatan Darat menolak usul yang mengandung maksud tersembunyi itu. Dan itulah yang membuat ia dimusuhi dan menjadi korban pembunuhan PKI. S. Parman dituduh sebagai Dewan Anggota Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno. Maka pada pemberontakan yang dilancarkan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI, S. Parman sudah menjadi target yang akan diculik dan dibunuh. Pada malam 30 September sampai 1 Oktober tidak ada penjaga yang mengawasi rumah S. Parman di Jalan Syamsurizal nomor 32. Berdasarkan istri S. Parman, mereka terbangun dari tidur sekitar pukul 4.10 pagi. Seorang suara yang tidak dikenal di samping rumah S. Parman pun pergi keluar untuk menyelidiki suara tersebut, dan 24 pria dengan mengenakan pakaian cakra birawa atau pengawal presiden menuju ke ruang tamu mereka. Lalu S. Parman pun segera dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke basis gerakan Lubang Buaya di Halim Perdana Kusuma. Ia di sana disiksa bersama 6 perwira TNI Angkatan Darat lainnya. Ironisnya, masuknya nama S. Parman dalam anggota daftar jenderal yang harus dibunuh datang dari kakak kandungnya sendiri, Insinyur Sakirman, yang merupakan petinggi Politbiro CC PKI. Saya Risma Azhara akan menjelaskan biografi singkat dan peranan dari salah satu pahlawan integrasi bangsa, yaitu Slamet Rijadi. Brigadir Jenderal Anumerta TNI Ignatius Slamet Rijadi adalah seorang tentara Indonesia
Dia adalah putra dari seorang tentara dan penjual buah. Dia pernah dijual ke pamannya dan sempat berganti nama saat balita untuk menyembuhkan penyakitnya. Rijadi tumbuh besar di rumah orang tuanya dan bersekolah di sekolah yang dimiliki Belanda. Saat Jepang menduduki Hindia Belanda, Rijadi bersekolah di sekolah pelaut milik Jepang dan setelah lulus bekerja untuk Jepang. Rijadi meninggalkan tentara Jepang menjelang akhir Perang Dunia Kedua dan mengobarkan perlawanan selama sisa pendidikan. Perjuangan Rijadi dimulai setelah Jepang menyerah. Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Tidak ingin hal itu terjadi, rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Rijadi memulai melakukan kampanye gerilya. Melawan Belanda, ia bertanggung jawab atas kejadian Resimen 26 di Surakarta. Selama agresi militer Belanda pertama, Rijadi memimpin pasukan yang beberapa di Jawa Tengah, termasuk Ambarawa dan Semarang. Pada tahun 1948 di bulan September, Rijadi mendapat promosi dan diberi tanggung jawab atas 4 batalion tentara dan 1 batalion tentara pelajar. 2 bulan setelahnya, Belanda melancarkan kembali serangan. Kali ini menargetkan daerah Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota. Pada akhirnya, Slamet Riyadi memutuskan kebijakan berpencar menaklukkan dalam melawan Belanda. Dalam kurun waktu 4 hari, Riyadi dapat menghalau tentara Belanda. Pasukan Slamet Riyadi juga dapat menewaskan 7 orang dan orang Belanda. Setelah gencatan senjata, kota Solo pun dikembalikan oleh Belanda ke Republik Indonesia. Pada tanggal 10 Juli tahun 1950, Slamet Riyadi ditugaskan untuk menumpas pemberontakan Kapten Abdul Aziz di Makassar dan Republik Maluku Selatan yang dipelopori oleh Dr. Soumokil. Tanggal 4 November tahun 1950 saat sedang berusaha menumpas pemberontakan RMS di Gerbang Victoria Ambon, pasukan Slamet Riyadi bertemu dengan segerombolan pasukan yang bersembunyi di benteng tersebut dengan mengibarkan bendera merah putih. Melihat bendera tersebut, Slamet Riyadi menyuruh pasukannya untuk berhenti melakukan penyerangan karena ia pikir itu adalah pasukan Siliwangi. Namun dugaan Riyadi salah. Mereka adalah segerombolan pemberontak dari RMS. Slamet Riyadi pun wafat pada tanggal 4 November tahun 1950 setelah perutnya tertembak di depan gerbang benteng Victoria Ambon. Setelah tertembak, Riyadi segera dibawa ke rumah sakit. Namun di atas perahu perairan Tulehu, Slamet Riyadi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Jasad Slamet Riyadi dimakamkan di Tulehu atas permintaan masyarakat setempat. Untuk menghargai perjuangannya, dibangunlah monumen Slamet Riyadi di Surakarta, kota kelahirannya. Monumen Slamet Riyadi diresmikan pada tanggal 12 November tahun 2007 oleh Kasat Jenderal TNI Djoko Santoso. Kemudian pada tanggal 9 November tahun 2007 ia diresmikan dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia dan dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Gatot Subroto lahir pada 10 Oktober 1907 di Banyumas, Jawa Tengah. Pada awal pendidikannya, Gatot Subroto masuk ke sekolah Eropse Lagere School atau ILS. ILS merupakan sekolah yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan beberapa anak Indonesia. Tapi karena Gatot Subroto mempunyai konflik dengan anak residen Belanda, Gatot Subroto dikeluarkan dari sekolah dan tidak diizinkan memasuki sekolah pemerintah. Namun ada salah satu keluarga dari Gatot Subroto yang mengajar di Hollands Inland School atau HIS di Cilacap bersedia memberi bantuan kepada beliau. Akhirnya pendidikan Gatot Subroto berlanjut di sekolah tersebut dan pendidikannya juga berakhir di sana. Setelah itu Gatot Subroto tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih bekerja sebagai pegawai. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto wafat pada usia 54 tahun akibat serangan jantung. Pangkat terakhir yang disandang adalah Letnan Jenderal. Atas jasa-jasa dan perjuangannya, ia dianugerahi gelar Tokoh Nasional atau Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Gatot Subroto adalah tentara asli Indonesia. Dharma baktinya kepada nusa dan bangsa ia tunjukkan dengan prestasi yang luar biasa.
Peran Gatot Subroto dalam integrasi negara. Yang pertama, pada awal kemerdekaan, beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertemuan Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Kedua adalah terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar pemimpin D1 atau T2 Sulawesi Selatan bersama pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS tahun 1952. Dalam operasi militer ini, beliau diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena beliau dinilai pandai dalam masak strategi. Lalu pada 1948 terjadi peristiwa Madiun yang melibatkan pihak Partai Komunis Indonesia atau PKI dan TKR. Peristiwa Madiun sendiri berhasil diakhiri dengan baik oleh TKR di bawah kepemimpinan Gatot Subroto. Saat melawan PKI, Gatot melancarkan operasi militer supaya dapat memulihkan keamanan. Peperangan diakhiri dengan tertangkapnya peristiwa Madiun Musso serta pendukung yang termasuk Amir Syarifuddin.